Selamat datang di dunia Tensei Kisoku, Kante Skill de Nariagaru. Scene dimulai seperti cerita klasik pada umumnya di anime isekai. Dia mati dan terlahir kembali di sebuah keluarga bangsawan bernama Loven. Singkatnya, 3 tahun berlalu. Ars menyadari jika tempatnya kini berbeda sekali dengan bumi. Di sini, teknologi termutakhir adalah sihir, dan Ars juga diberkahi dengan kekuatan analisa yang luar biasa. Singkatnya, dia bisa melihat nilai dari orang-orang di sekitarnya, dan dia akan menyarankan orang-orang itu untuk menggunakan skill terbaiknya sesuai penglihatan dari Ars. Seperti prajurit ini contohnya, Ars melihat kemampuan memanahnya lumayan. Dia pun diminta untuk mencoba menggunakan senjata tersebut. Meski awalnya menolak, tapi akhirnya dia malah takjub sendiri dengan bakat yang dimiliki. Meski begitu, Ars nggak bisa menggunakan skill itu untuk dirinya sendiri. Saat makan malam bersama, ayah Ars yang bernama Raven Loven membahas tentang kejadian tadi siang. Dia pun meminta Ars untuk terus mengasah skill itu, karena di masa depan Ars lah yang akan memimpin kekaisaran ini. Motivasi dari ayahnya membuatnya makin giat untuk mempelajari tentang politik di bumi ini. Dia tahu masa depannya nggak akan cerah, karena kelakuan para pejabat kekaisaran yang super korup, yang mengakibatkan pemberontakan di mana-mana. Dia tahu jika ini berlangsung lama, perang besar akan segera tiba, dan dia harus belajar untuk mengantisipasi itu semua dengan mencari sosok orang yang bisa melancarkan strateginya. Ars pun memutuskan untuk terjun langsung ke lapangan. Selain pejabat korup, dia melihatnya dengan mata kepala sendiri bahwa rasisme dan diskriminasi juga sering dialami rakyat kalangan bawahnya. Untungnya, Ars masih punya hati nurani. Dia segera menolong dan gak sengaja melihat kemampuannya yang luar biasa. Ars terus mengikuti dan menjelaskan bahwa dia akan jadi pemimpin di masa depan. Makanya dia sedang mengumpulkan pasukan dari orang-orang terhebat untuk memperkuat wilayahnya ini. Meski sempat ditolak, Ars terus saja memohon karena dia tahu orang dengan skill langka gak akan datang 2 kali. Hingga singkatnya, orang itu mau mengikuti permintaan Ars. Nyatanya, diskriminasi masih juga terjadi, bahkan di lingkungan kekaisaran itu sendiri. Ars paham jika ini nggak akan mudah dihilangkan, dan dia hanya perlu bertindak sedikit tegas untuk mengubah pandangan mereka terhadap kaum marka. Di sini, anak itu menceritakan latar belakang kehidupannya. Dia adalah seorang tentara bayaran, tapi setelah kelompoknya dibubarkan, nggak ada kelompok lain yang mau merekrutnya, hingga akhirnya dia terdampar di desa ini. Singkatnya, Ars menjelaskan jika Rage memiliki status yang hebat dan akan berguna di masa depan. Tapi jawaban ayahnya masih sama seperti yang lain, yang menganggap jika ras marka adalah kaum rendahan. Hingga Ars memilih untuk melakukan uji coba yang langsung disetujui oleh ayahnya. Uji coba pertarungan melawan dirinya. Jika Rage berhasil menang, maka dia akan diperbolehkan untuk menjadi prajurit di kekaisarannya. Tentu, Ars merasa ragu, karena ayahnya adalah pemimpin terhebat, sedangkan Rage mungkin aja masih amatir saat menjadi prajurit. Mereka pun segera OTW lokasi. Di perjalanan, Rage kembali menanyakan alasan Ars yang bersikeras merekrut dia yang hanya rasa rendahan ini. Tapi lagi-lagi Ars menjelaskan keyakinannya untuk kesekian kali. Raja Raven menjelaskan peraturan sebelum bertarung dan dengan cepat segera menebas Rage. Sempat terjatuh, tapi saat teringat Ars yang amat berharap padanya, Rage berjanji nggak akan menyia-nyiakan kesempatan ini, dan dengan cepat balik menyerang sang raja. Dan akhirnya dia dinyatakan sebagai pemenangnya oleh sang raja. Raja segera menepati janjinya untuk mengangkat Rage jadi prajurit, dan mengakui jika kemampuan analisa Ars juga istimewa. Dia amat yakin jika keduanya akan jadi orang spesial di masa depan. Setelahnya, Rage segera diangkat menjadi prajurit kerajaan, sekaligus asisten pribadi Ars. Ars sadar betul jika kemampuan pemimpin terdiri dari berbagai unsur-unsur terbaik. Hal itu diperlukan untuk menjadi panutan bagi pengikutnya di masa perang mendatang. Rage yang udah beberapa bulan berada di kekaisarannya, kini memiliki perkembangan pesat dari kemampuan dan wawasan. Meski begitu, dia tetap terlihat semangat untuk mempelajari hal-hal baru. Seperti hari ini, dia dapat pelajaran penting tentang sejarah kerajaan Summerford, yang membuatnya tahu kenapa sekarang kerajaan ini malah menjadi kerajaan pesakitan yang banyak terjadi peperangan. Melihat banyaknya kasus yang terjadi itu, dia menarik kesimpulan jika kemungkinan
peperangan yang akan terjadi di masa mendatang disebabkan oleh perang saudara dari wilayah Misiang. Untuk itu, Ars memilih bersiap dari sekarang. Dia berambisi mengumpulkan orang-orang terbaik di bidangnya untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak dia inginkan. Sedangkan Rage melihat jika ini adalah kesempatan terbaik untuk menaikkan pangkat tuannya. Dia mengajak Ars untuk mengumpulkan SDM terbaik di setiap bidangnya. Mereka segera menemui sang raja, dan kebetulan sang raja menginginkan seseorang dengan kemampuan sihir terbaik untuk bergabung dengan pasukannya. Karena dia tahu sihir adalah hal penting dalam strategi peperangan. Dan dengan segera, mereka berdua segera pergi ke Kabupaten Canare. Ars dibuat takjub karena populasi di kabupaten ini lebih banyak 5 kali lipat dari daerahnya. Apalagi orang-orangnya terlihat cukup kompeten dan terlihat kaya raya. Melihat hal ini, Ars terinspirasi untuk membuat kota yang rakyatnya merata seperti ini. Dan hal ini dia gunakan untuk menganalisa kemampuan orang-orang di sekitarnya. Yang nyatanya nggak ada satupun yang masuk kriterianya. Tapi saat melewati sebuah gang, dia melihat masih banyak juga orang-orang yang kurang beruntung. Rage paham jika makin sejahtera suatu wilayah, makin jelas pula kesenjangan sosialnya. Namun mereka berdua sadar jika belum bisa berbuat banyak untuk saat ini. Ars jadi sadar jika kota indah yang sebenarnya adalah kota yang bisa membuat semua rakyatnya sejahtera. Mereka melanjutkan perjalanan ke sebuah pasar. Di sini Ars yang kalap hampir saja tertipu oleh salah satu pedagang. Tapi beruntung Rage selalu ada untuk melindunginya. Meskipun saat dia berusaha melindungi Ars, dia selalu hilang kendali. Suasana sempat mereda saat mereka berdua menikmati makan siang. Tapi saat Ars kembali kalap, seseorang berhasil mencuri uangnya. Dia dan Rage segera mengejar dan berhasil menemukannya. Tapi nyatanya dia malah dihajar beberapa orang. Ars dan Rage yang melihat berusaha untuk membantunya dengan menghajar orang-orang itu. Dan di sini Ars segera mengaktifkan kemampuan analisanya. Dia benar-benar dibuat takjub dengan kemampuan wanita itu dan berusaha untuk merekrutnya. Meski sempat ditolak, Ars tetap berusaha dengan memberinya iming-iming berbagai hal-hal menarik yang akan didapatkan. Wanita itu merasa tersinggung karena iming-iming itu seakan merendahkan keadaan mereka. Padahal para anak-anak bangsawan itu hanya terlahir beruntung dan belum bermanfaat untuk siapapun sama sekali. Dia nggak rela dijadikan alat demi hidup mewah mereka. Meski begitu, Rage menilai jika perbuatan mencuri yang dilakukannya adalah hal yang nggak seharusnya dilakukan. Dia pun meminta agar uang itu segera dikembalikan. Dia juga menjelaskan jika dia adalah korban perdagangan budak dan orang-orang tadi adalah anak buah dari pedagang budak yang sedang mengejarnya. Ars menyuruhnya untuk pergi saja dari area ini. Tapi nyatanya beberapa anak kurang beruntung yang tiba-tiba menghampiri mengungkapkan jika wanita itu adalah sosok penting bagi mereka semua. Dengan kejadian itu, Ars memutuskan untuk nggak memaksa wanita itu bergabung dengannya lagi. Tapi saat malam tiba, para bocah-bocah itu terlihat menangis saat mengetahui jika wanita yang bernama Carlotte tadi berhasil diculik oleh para penjahat kemarin. Kita lalu dibawa ke masa lalu Carlotte. Tingkah seragat sunduk Carlotte saat ini ternyata terbentuk dari kehidupan kerasnya di masa lalu. Dia selalu berusaha untuk berbuat baik, tapi respon orang-orang lah yang membuatnya terpaksa melakukan perbuatan tercela. Hingga dia sendiri sampai lupa kapan terakhir kali dia menangis. Akibat kejamnya dunia ini memperlakukannya. Dan kini Carlotte dibawa ke sebuah bar. Di sini dia dihajar habis-habisan karena selalu membuat para penjahat di sana kewalahan. Bos mereka selalu memberi pesan jika jangan sampai menyentuh wajah Carlotte, karena itu akan menyebabkan harga jualnya menurun. Mereka juga nggak sengaja menemukan dompet Carlotte, pemberian dari Ars kemarin. Tapi Carlotte yang teringat bocah-bocah itu berusaha untuk mengambilnya kembali, yang mengakibatkan dia harus dihajar lagi. Si bos lalu memberi pesan, percuma Carlotte selalu memberontak. Toh, dia hanya akan kembali ke kehidupan suram yang nggak akan pernah punya masa depan indah. Lalu tiba-tiba datanglah Ars serta Rage yang langsung menghajar preman-preman itu lagi. Sementara Ars tahu jika Albert adalah ketua penjualan budak. Dia lalu meminta agar Carlotte dilepaskan. Albert lalu menjelaskan jika budak di sini dihargai layaknya barang. Dan bangsawan macam Ars inilah yang sering membeli mereka secara diam-diam. Carlotte memintanya untuk gak ikut campur urusan ini karena mereka hanyalah orang asing. Ars kini mengerti mengapa sejak pertama kali bertemu tatapan Carlotte begitu kosong. Itu karena nilai ambisi Carlotte hanya satu.
Ambisi adalah harapan dari seseorang untuk berusaha menggapai setiap impian di masa depan. Dan hal seperti inilah yang akhirnya membuat masa depan orang-orang seperti Charlotte hancur. Si bos mengelak. Jika memang nasib budak, ya memang gak punya masa depan. Jawaban yang ngebuat Ars marah, karena yang dia pahami, melindungi masa depan anak-anak adalah tanggung jawab orang-orang dewasa. Mereka berhak menentukan masa depan mereka sendiri, bukannya malah dirampas seperti ini. Perkataan itulah yang akhirnya menyadarkan Charlotte bahwa memang selama ini dia telah menutup hatinya agar gak tersakiti dari perlakuan orang-orang di sekitar. Albert merasa jika Ars terlalu ikut campur dan meminta semua anak buahnya untuk menyerang mereka. Tapi yang terjadi, Reitz yang mendapat mandat mengajar semua anak buah Albert tanpa sisa. Bahkan sosok mantan tentara infanteri ini bisa dikalahkan dengan mudah oleh Reitz juga. Albert yang mulai ketakutan menjelaskan kembali jika perdagangan budak adalah perbuatan legal di sini. Ars paham itu, makanya dialah yang akan membelisik Charlotte. Sempat mau menolak, tapi ancaman dari Reitz agar nama baik Albert nggak makin tercoreng, akhirnya memaksanya untuk memberikan Charlotte pada mereka berdua. Setelah dirasa selesai, Ars segera mengajak Charlotte pergi, tapi dia ingin mengajak mereka berdua ke suatu tempat lebih dulu. Ini merupakan tempat rahasia Charlotte menghabiskan waktu. Jika sedang banyak masalah, dari sini seluruh kota dapat terlihat, apalagi saat sunset menjelang. Sungguh pemandangan yang menakjubkan. Lalu Charlotte juga menanyakan alasan apa yang membuat Ars termotivasi untuk membuat kota yang bisa membuat semua kalangan merasa nyaman. Dia beralasan selalu ingin melihat senyuman dari setiap anak-anak nantinya, karena dia percaya jika senyuman mereka penuh dengan harapan masa depan. Dengan harapan itu pula, dia berharap akan adanya perubahan yang didukung seluruh elemen masyarakat, sehingga bisa menciptakan sebuah kota yang damai, rukun dan gembira untuk semua. Mendengar alasan itu, Charlotte akhirnya memutuskan untuk mengikuti Ars, mewujudkan impiannya. Dia bersedia untuk jadi pengikutnya. Sebelum langkah lebih jauh, Reitz ingin membuktikan jika memang penilaian Ars pada Charlotte tidaklah salah. Dia meminta Charlotte untuk memperlihatkan kekuatan sihirnya, tapi Charlotte belum pernah menggunakan sihir sama sekali. Untungnya Reitz yang membantu dan yang terjadi. Ars berjanji untuk menjamin hidup layak Charlotte dan anak-anak itu nantinya. Mereka pun segera turun ke desa dan berpamitan pada anak-anak itu dulu. Meski mendapat rekan yang amat bisa diandalkan, Ars justru ragu pada dirinya sendiri. Karena sebagai seorang pemimpin, dia bahkan gak punya sesuatu yang spesial. Dia malah takut jika nantinya hanya akan menjadi beban. Singkatnya, mereka sampai di kekaisaran, dan Ars segera melaporkan penemuannya pada sang ayah. Sempat menolak karena Charlotte adalah wanita, tapi saat dia memperlihatkan kekuatan sihirnya, Pak Raven meminta agar Charlotte mau kerja sama dengan mereka. Beberapa tahun kemudian, Kabupaten Chanare, tempat tinggal Ars, mengalami konflik yang panjang. Dan beberapa kali juga, sang ayah dikirim untuk berperang. Dalam perang itu, Charlotte selalu jadi bintang utama. Berkat kemampuan sihir istimewanya, berkat dia juga, keluarga Loven jadi punya pasukan sihir dan infanteri yang sama kuatnya. Dan hari ini, mereka semua pulang dengan kemenangan besar. Mereka menyambutnya dengan sukacita. Ditambah lagi, kini Pak Raven punya 2 anak kembar yang lucu-lucu dan pastinya akan jadi tambahan kekuatan baru. Reitz kemudian menyampaikan berita jika ada keluarga pemburu yang sepertinya punya bakat luar biasa. Dia pun mengajak Ars untuk menemui mereka, tapi di tengah jalan, Charlotte yang sedang masa liburan memaksa ikut untuk jadi pengawal Ars. Singkatnya, di tengah jalan mereka nggak sengaja bertemu dengan 2 orang yang dimaksud. Ars langsung mengaktifkan kekuatan penilaian dan mendapati jika memang keduanya punya bakat yang dirasa cocok untuk jadi pengikutnya. Lalu mereka diajak untuk ke rumah menemui ayahnya. Setelah basa-basi dikit, Ars selalu mengutarakan maksudnya yang gak lain dan gak bukan adalah untuk merekrut 2 anaknya yang bernama Gatos dan Max untuk jadi prajurit keluarga Loven. Sekeluarga ini merasa senang sekali. Dia memuji Ars yang punya kemampuan hebat yang sangat berbeda jauh dengan Russell anak ketiganya. Padahal secara usia mereka nggak jauh berbeda. Tapi saat Ars mengaktifkan sihir penilaian, dia terkejut karena nilai kebijaksanaan Russell mencapai 109. Sesuatu yang mustahil untuk anak seusianya. Ars pun berusaha untuk menjadikan Russell sebagai pengikutnya juga.
tapi karena Russell ini anaknya pemalu dan penakut, saat Ars memintanya untuk ikut ke rumahnya, Russell mengira jika Ars akan menyuruhnya berperang sebagai prajurit. Dia pun dengan ketakutan menolak permintaan itu. Sang ayah pun harus meminta maaf atas perlakuan anaknya itu. Dia menjelaskan, semenjak kematian ibunya, Russell selalu menyendiri dan mengurung diri. Tapi Ars menjelaskan, jika memang kemampuan Russell bukanlah bertarung, melainkan merancang strategi. Ars selalu meminta izin untuk membujuknya. Dari dalam kamar, Russell menjelaskan jika ini satu-satunya buku peninggalan ibunya. Dia memang kaya dalam segala hal, tapi dengan membaca buku, semua hal buruk bisa dia lupakan. Mendengar itu, Ars membujuknya dengan iming-iming buku bacaan yang lengkap di dalam perpustakaannya. Singkatnya, mereka benar-benar diajak ke rumah Ars. Charlotte ditugaskan untuk mendampingi Katos dan Max, sedangkan Rich punya tugas untuk menemani Russell di perpustakaan. Sampai akhirnya Russell ketiduran, saking banyaknya dia membaca buku. Ars yang melihat cukup terkejut karena mengetahui angka kebijaksanaan Russell yang meningkat hanya dengan membaca buku beberapa jam saja. Katos dan Max yang udah selesai menjelaskan jika Russell sebenarnya nggak bisa membaca karena nggak ada yang mengajari mereka sama sekali. Dia tambah terkejut lagi saat mengetahui Russell belajar secara otodidak sendiri dari mendiang ibunya saat membacakan cerita. Untuk membuktikan dan meningkatkan rasa percaya diri Russell, Rich punya ide untuk mendorong Russell membuat jebakan. Intinya dia ingin melihat potensi kebijaksanaan Russell sebagai ahli strategi. Meski awalnya ragu, tapi dukungan moral dari kakak-kakaknya akhirnya membuat Russell mau membuat perangkap. Dia mempelajari semua ini dari buku yang dibacanya. Dan ayahnya malah menyuruh dia untuk ikut pergi bersama dengan kakak-kakaknya ke kerajaan Loven. Russell yang salah paham mengira jika ayahnya telah mengusirnya dari rumah dan dia memilih untuk mengurung diri di kamar. Saat malam tiba, dia nggak sengaja mendengar percakapan sang ayah beserta kakak-kakaknya. Intinya, sang ayah menyesal karena terlalu fokus pada ketidakmampuan Russell dan membuatnya nggak menyadari bakat besar sang anak. Saat tiba waktunya nanti, dia ingin kakak-kakaknya untuk tetap menjaga Russell. Karena sama seperti mereka, Russell adalah anak yang juga dia sayang. Keesokan hari, Ars menjemput mereka lagi. Russell memutuskan untuk ikut pergi. Dia berjanji untuk lebih bermanfaat lagi untuk ayah dan desanya ini. Dan dengan ini, ketiganya resmi bergabung dengan keluarga Loven. Namun kesehatan Pak Raven malah makin menurun. Di tengah situasi yang gak kondusif seperti ini, Ars meminta agar dirinya saja yang maju berperang. Tapi sang ayah menolak dan malah membahas tentang pertunangannya. Di jalan, calon tunangan Ars bentar lagi sampai di wilayahnya. Ars sendiri terkejut dan menceritakan kepada semua, tapi pengawal memberi info jika sang tunangan telah sampai di kediaman mereka. Ars mau nggak mau harus menemuinya. Dia yang di kehidupan sebelumnya belum pernah memiliki pacar, sedikit gugup karena nggak tahu harus bersikap bagaimana. Apalagi saat sang putri memperkenalkan diri. Dia bernama Lycia. Wajah imutnya benar-benar membuat Ars tertarik. Tapi saat menganalisa kemampuan lainnya, Ars terkejut dengan nilai berpolitik dan ambisinya yang besar semua, yang justru membuat Ars curiga. Singkatnya, mereka segera diajak berkeliling rumah dan makan siang bersama. Sebenarnya, Ars ingin mengajak Lycia berkeliling kota juga, tapi saat ini cuaca sedang hujan, dan entah mengapa semesta seperti mendukung mereka. Rencana Ars untuk berkeliling kota pun akhirnya bisa terwujud. Ars segera memperkenalkan Lycia sebagai tunangannya pada setiap warga yang ditemui. Warga pun sangat antusias mendengar hal itu. Dan gak sengaja di sana sedang ada warga yang berkonflik karena miskomunikasi. Ars melihat ini sebagai kesempatan untuk memperlihatkan kebijaksanaannya dalam menyelesaikan masalah. Dan Charlotte yang sedari tadi ngintilin bermaksud menawarkan bantuan kasar yang langsung ditolak oleh Ars. Lycia malah menawarkan diri untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi ada satu syarat yang diminta untuk dipenuhi Ars nanti. Dia segera menghampiri. Tahu jika keduanya salah paham, Lycia segera menawarkan opsi terbaik dari permasalahan yang terjadi. Dan berkata, jika ini semua adalah ide Ars, jelas semua makin kagum dengan Ars. Ars juga meminta agar mereka membuat kontrak saat bertransaksi. Jadi hal seperti ini nggak akan terulang lagi. Saat perjalanan pulang, Ars berterima kasih karena Lycia telah membantunya menyelesaikan masalah. Dan untuk membalas itu, Lycia ingin Ars menjawab dengan jujur
tentang seperti apa kriteria wanita idamannya. Mendengar itu, Ars sadar dia nggak akan bisa mengimbangi kecerdasan Lysia. Makanya dia ngasih jawaban bahwa dia menyukai orang yang nggak main rahasia dan selalu berterus terang. Malam pun tiba, acara dilanjutkan dengan makan malam bersama dan sedikit pertunjukan sihir dari Carrot. Dan saat waktu tidur tiba, Ars kaget karena melihat Lysia yang menyelinap ke kamarnya. Dia ingin memastikan sesuatu dari Ars. Dia jujur kalau sebenarnya punya keahlian bisa mengetahui perasaan lawan bicaranya dengan hanya melihat raut wajah. Dan dia juga tahu jika perasaan yang Ars tunjukkan kepadanya adalah sebuah keraguan. Wajarlah ya, karena mereka baru pertama ketemu. Dia pengen tahu apa yang Ars curigai darinya. Ars selalu juga jujur tentang bakat penilaiannya, karena melihat nilai politik dan ambisi Lysia yang tinggilah membuat dia curiga pada Lysia. Untungnya, Lysia sendiri mengakui jika memang ambisi tingginya, dia butuhkan untuk dapat pengakuan dari pria yang luar biasa. Ars membenarkan pendapat Lysia, tapi tidak dengan pemimpin lemah sepertinya. Tapi Lysia menjelaskan benar jika wilayah keluarga Loven ini kecil. Tapi Lysia melihat jika Ars adalah sosok menarik yang membuatnya memutuskan untuk mau menikah dengannya. Kecintaan masyarakat Ramberg padanya adalah bukti kuat jika Ars memiliki kemampuan tiada dua sebagai seorang pemimpin. Meski sedikit hilang kontrol, tapi Lysia senang karena bisa mengungkapkan isi hatinya. Singkatnya, mereka harus berpisah. Saat perjalanan pulang, Lysia coba mengingat-ingat lagi jika sebenarnya kunjungannya kemari hanyalah untuk memberi kesan baik pada keluarga Loven. Dia yang punya kemampuan unik itu tahu jika keluarga yang punya kekuasaan besar bisa membuatnya lolos dari dunia kotor penuh konspirasi para bangsawan ini. Itu sebabnya saat tahu wilayah yang dipimpin keluarga Loven sangat kecil, dia berusaha untuk mencari keluarga yang lebih bertahta. Tapi saat melihat kebaikan Ars, dia jadi sadar jika kebaikan akan melampaui status sosial dan kekuasaan. Dia bersyukur karena berkat Ars, dia tahu caranya menggunakan kekuatan itu dan akan mendukung setiap ambisi yang Ars ingin capai. Singkatnya, meski Lysia belum mendengar jawaban atas pernyataan cintanya, dia akan terus berjuang agar Ars mau mengakuinya. Untuk sementara waktu, mereka hanya bisa berbalas pesan lewat surat saja. Dan berita baiknya, keadaan sang ayah kini mulai membaik, ditambah konflik yang juga kian mereda di wilayahnya. Tapi nggak berapa lama, dokter memberi kabar jika kondisi ayahnya kembali melemah. Sementara dari kerajaan Arkantes, petinggi mereka mengalami penyerangan dari orang yang belum diketahui. Balik ke rumah, Pak Raven terlihat mengumpulkan semua anggota terpenting. Dia mendapat info jika Gubernur Misian telah dibunuh. Russell memprediksi jika perang besar akan pecah sebentar lagi, dan bagi mereka yang hidup di Ramberg, kemungkinan besar akan menjadi sekutu sang kakak pewaris provinsi Misian. Untuk itu, dia meminta Rich mempersiapkan pasukan agar siap sedia kapan saja. 3 hari berselang, undangan untuk berkumpul di kerajaan Kanare benar-benar tiba. Ars memutuskan dia yang akan pergi mewakili ayahnya. Singkatnya, mereka segera pergi ke Kanare. Penjaga sempat nggak percaya jika Ars adalah perwakilan dari Loven. Tapi saat melihat Charlotte dan Reg, penjaga itu akhirnya bisa percaya juga. Mereka lalu disambut oleh Minas, salah satu pemimpin kerajaan yang juga jadi pengikut kerajaan Kanare. Dia sebenarnya merayu Reg dan Charlotte agar mau bergabung dengan mereka di sini. Tapi dengan tegas keduanya berjanji setia seumur hidup mengabdi untuk Loven. Ars yang melihat statistik Minas cukup takjub dengan nilai tinggi nan merata yang beliau miliki. Lalu mereka semua segera dipersilahkan masuk ke ruangan pertemuan. Ars segera memperkenalkan diri pada anggota yang lain, tapi mereka nggak ada reaksi sama sekali. Untungnya kakek Clar nggak lupa padanya. Dialah yang dulu sering mengajak Ars bermain. Sang bupati akhirnya datang juga. Meski nggak ada nilai yang menonjol, tapi dengan statistik yang seimbang, serta duetnya dengan Minas untuk saling melengkapi kekurangan dan kelebihan masing-masing, membuat Ars yakin jika wilayah Kanare memiliki pemimpin yang tepat. Sama seperti dugaan sang ayah, bupati ini mengumpulkan mereka semua untuk mendeklarasikan dukungannya pada sang kakak pewaris. Ditambah rumor dari provinsi Sage yang akan menyerang, dia meminta agar masing-masing wilayah segera mempersiapkan pasukan militer yang dimiliki. Sang bupati lalu menemui Ars, dia mendoakannya yang terbaik untuk kesembuhan ayahnya. Dia memuji kekuatan militer Loven yang meningkat pesat akhir-akhir ini dan berharap besar pada kekuatan mereka.
Lalu orang yang sedari tadi memelototinya ini adalah Haman, ayah dari Lysia. Dia menjelaskan jika suasana hati putri kesayangannya sedang jelek akhir-akhir ini, dan menanyakan apakah Ars sudah membalas surat darinya. Ars pun dengan jujur menjawab jika dia belum sempat membalas karena kondisi ayahnya yang memburuk dan dia juga harus mengurusi beberapa hal. Haman lalu lanjut bercerita jika putrinya mulai berani menunjukkan perasaan suka kepada lawan jenisnya, dan saat tahu yang disukai adalah putra dari Raven, dia pun mengikat perjanjian pertunangan itu dan meminta agar Ars mau menjaganya. Dan dengan semangat, Ars berjanji akan berjuang membahagiakan dia. Segala hal tentang pertemuan kemarin langsung Ars laporkan pada sang ayah, yang langsung memuji keberanian Ars. Dia juga langsung menepati janji untuk membalas surat Lysia. Karena perang akan segera pecah, Ars juga memutuskan untuk ikut berlatih. Dia sadar sebagai pemimpin harusnya bisa menjadi contoh untuk para pengikutnya. Tapi saat simulasi kemarin, dia gagal total, meski sebanyak apapun yang dia pelajari dari buku. Tapi kenyataan di lapangan berbanding terbalik dari teori. Meski nantinya disokong penuh oleh Rex dan Charlotte, tapi kekhawatirannya pada diri sendiri yang gak bisa berbuat apa-apa tentu sangat menjadi beban pikiran baginya. Russell lalu datang membawa berita jika Sage benar-benar menyerang. Dan wilayah yang pertama mereka tuju adalah Kemet, yang gak jauh dari wilayah Rampart ini. Melihat kondisi ayahnya yang gak memungkinkan, Ars segera mengumpulkan pasukan dan berniat memimpin perang kali ini. Rex tahu jika Ars masih belum siap, tapi dia mencoba menenangkan jika Ars hanya cukup memotivasi pasukan. Dan dia berjanji untuk mempersembahkan kemenangan pertama baginya. Tapi tiba-tiba, Raja Raven muncul dan mengambil alih pasukan. Dia belum bisa melepaskan Ars untuk pergi saat ini. Dia menjelaskan karena Ars belum berwajah ksatria. Untuk membuktikan itu, dia meminta terpidana mati yang ada untuk dieksekusi saat ini. Jika Ars nggak gentar melihat kematiannya, sang ayah akan mengakui kejantanan Ars dan mempercayakan dirinya untuk memimpin pasukan. Dan saat eksekusi dijalankan, Ars masih belum bisa menyaksikan kematian. Padahal di medan perang nanti, kematian pasti akan datang silih berganti. Para fans segera mengambil alih pasukan dan mengajak semua untuk segera berangkat berperang. Ars menangisi kejadian ini yang menurutnya belum membuat dia dewasa. Singkatnya, perang itu berlangsung sangat sengit, bahkan sampai memakan waktu 1 bulan lamanya. Semua orang yang direkrut Ars pun benar-benar memberikan dampak signifikan bagi pasukan Loven. Meski jumlah musuh mencapai 1,5 kali lipat lebih banyak, namun pasukan Loven tetap bisa mengalahkan mereka. Setelahnya, mereka segera pulang. Para Raven yang tumbang sejak perang berakhir itu nampak makin melemah dan mengkhawatirkan. Ars menyambut pasukannya dengan wajah yang penuh luka. Dia beralasan jika ini adalah hasil dari latihannya sendiri, jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Lalu tiba-tiba Lysia datang berkunjung. Dia mengaku khawatir karena sejak peperangan berakhir beberapa waktu lalu, Ars semakin datar dalam menyampaikan pesan. Rex menjelaskan jika kemungkinan perubahan sikapnya terjadi sejak eksekusi mati narapidana yang membuatnya harus rela membiarkan ayahnya pergi saat kondisi tubuh sang ayah masih sangat lemah. Lalu Lysia yang penasaran dipersilahkan untuk melihat Ars yang masih latihan sampai saat ini. Kemudian pelayan memberi kabar jika Pak Raven udah kembali sadar. Dia ingin bertemu dengan 3 pahlawan ini dulu. Singkatnya, mereka semua telah sampai di kamar Pak Raven. Pertama, Pak Raven menanyakan gimana perasaan mereka bisa tinggal di sini. Dan berterima kasih karena saat ini merekalah yang jadi sosok penting bagi wilayah ini. Sadar ajalnya gak lama lagi, sambil menangis Pak Raven memberinya pesan agar mereka semua mau membantu Ars untuk mewujudkan impiannya dalam membangun negeri ini di masa depan. Dan tanpa rasa ragu, mereka yang saat ini mulai merasakan perubahan dalam hidup mereka berjanji dengan sepenuh hati untuk menjaga dan membantu Ars. Rex juga meminta izin untuk mempertemukan Lysia dengan Pak Raven. Di sini Lysia memperkenalkan diri. Nyatanya, Pak Raven sendirilah yang meminta Lysia untuk jadi tunangan Ars waktu itu. Dia menjelaskan jika memang wilayah Loven ini sangat kecil dan Ars mungkin saja belum bisa diandalkan. Mendengar itu, Lysia kemudian menyanggah. Memang kebaikan Ars bisa jadi adalah kelemahan terbesarnya. Namun saat ini, Ars sedang berusaha untuk membuktikan kelayakan itu. Dia lalu meminta untuk dipanggilkan Ars. Keadaan seperti ini benar-benar membuat semuanya merasakan kesedihan yang amat mendalam.
Ars yang senang karena ayahnya tersadar kembali, berusaha mencarikan berbagai obat dan berusaha mendatangkan dokter untuk menyembuhkan ayahnya. Melihat semangat Ars, memori Pak Raven kembali ke masa lalu. Saat itu, dia yang lahir di desa kecil pinggiran provinsi, memilih untuk meninggalkan desanya karena pajak yang diminta terlalu tinggi oleh pemimpin saat itu. Dan kebetulan saat dia sampai di kota, sedang ada pawai gubernur saat itu. Dia jadi termotivasi untuk mendapatkan posisi yang sama agar bisa menjaga kedamaian banyak orang. Sampai dia bisa menjadi prajurit dan terus meningkat jadi pemimpin saat ini. Dia merasa jika semua yang udah didapatkan ini, harta karun yang perlu dia lindungi. Dan kini tiba saatnya untuk meneruskan tongkat estafet pada Ars putranya. Meski menahan haru, Ars tetap tegar dan berjanji akan meneruskan impian mereka. Untuk mencairkan suasana, Pak Raven coba menanyakan hubungannya dengan Lycia dan menjalin hubungan hangat dengan keluarga untuk terakhir kalinya. Dan esok hari, sang ayah benar-benar pergi untuk selamanya. Saat hari yang seharusnya menjadi hari tersedih baginya, Ars berusaha kuat dan meyakinkan rakyatnya jika dia akan lebih memikirkan dan melindungi mereka semua. Dia pun meminta izin agar semuanya mau meminjamkan kekuatan pada dirinya. Dan gak disangka, respon para rakyat amat mendukung Ars. 3 orang penting dan Lycia ini pun selalu teringat pesan Pak Raven untuk membantu dan selalu mendukung Ars apapun kondisinya nanti. Dan Ars resmi mendeklarasikan diri sebagai pemimpin keluarga Raven mulai saat ini. Lalu rumor tentang pembunuhan Gubernur Misian segera menyebar ke seluruh negeri. 3 bulan sejak kematian ayahnya, Ars yang belum sepenuhnya bisa menjalankan tugas, berjanji akan menyelesaikan semuanya dengan caranya sendiri. Dan dia pun bersiap pergi ke pertemuan dengan Bupati Kanare. Dalam pertemuan itu, Bupati dan yang lain segera mendoakan Raven terlebih dulu. Lalu dia memperkenalkan Ars sebagai penerus keluarga Loven berikutnya. Bupati lalu menjelaskan, meski saat ini sedang dalam gencatan senjata, Pak Bupati meminta agar mereka tetap menyiapkan pasukan. Mereka lalu menjelaskan kondisinya, jika saat ini sekutu mereka, sang kakak, sedang menguasai wilayah Semprah yang merupakan kota dagang. Sedang adiknya menguasai wilayah Arkantes yang punya sumber daya dan pasukan lebih banyak. Meski secara kekuatan mereka imbang, mereka berencana menegosiasikan wilayah sekitar sana untuk jadi sekutu. Tapi ada satu wilayah bernama Perena yang mengabaikan permintaan itu. Mereka berencana bernegosiasi, tapi jika ditolak, terpaksa peperangan akan terjadi. Ars selalu mengusulkan diri jika kelompoknya lah yang akan bernegosiasi dengan wilayah Perena. Flashback sebelumnya, Rosal udah mencurigai sikap keras kepala pihak Perena, dan sebaiknya mereka mencari tahu kebenarannya dulu sebelum memutuskan untuk berperang. Rage lalu mengusulkan untuk menggunakan jasa tentara bayaran. Dia tahu ada kelompok profesional bernama Shadow, dan pengajuan diri ini merupakan hasil dari diskusi saat itu. Mendengar alasan dari Ars, Pak Bupati akhirnya mengizinkan mereka untuk menegosiasikan ini. Karena rapat telah selesai, kini saatnya bagi Ars untuk mengunjungi panti asuhan yang dia bangun dulu. Tujuannya membangun panti adalah untuk menampung anak-anak yang kurang beruntung agar bisa mandiri di kemudian hari. Dan untungnya visi Ars saat itu benar-benar terwujud. Anak-anak di sini bisa tumbuh dengan baik dan satu persatu mulai bisa mewujudkan mimpi mereka. Gak berselang lama, Lycia datang menghampiri, yang tentu aja membuat Ars kaget karena dia nggak menyiapkan apapun untuk menyambut kedatangannya. Tapi saat melihat suasana yang begitu menggembirakan di sini, Lycia tanpa rasa ragu malah mengikuti mereka untuk bermain secara lepas. Hingga akhirnya mereka memutuskan untuk menginap di panti sambil menunggu kabar dari Rage tentang tentara bayaran yang sedang dia usahakan. Lycia yang emang berniat menginap pun mencoba memanfaatkan momen ini untuk lebih dekat dengan Ars, hingga terjadi sebuah keributan antara dia dan Carrot. Pagi hari, mereka disambut dengan berita menggembirakan tentang Rage yang berhasil menghubungi kelompok Shadow. Setelahnya, mereka memutuskan untuk pamit dari panti dan pergi dengan perasaan gembira. Rage lalu menjelaskan jika mereka akan ketemuan di sebuah bar di kota pinggiran. Rupanya, dia memanfaatkan koneksinya dulu saat masih menjadi tentara untuk bisa menghubungi tentara bayangan. Setelah menjelaskan tentang latar belakang kelompok tentara bayangan, Rage mengungkapkan kegelisahannya. Dia dapat info jika kelompok itu baru saja mengganti ketuanya dengan sosok yang lebih muda.
Meski kekuatan mereka makin disegani, tapi nyatanya sang ketua kelompok hanya akan menerima misi yang dia suka. Tapi karena Arsya mengajukan diri untuk bernegosiasi, entah dengan cara seperti apa nanti, dia akan berusaha semaksimal yang dia bisa. Singkatnya mereka udah sampai di lokasi. Ars tahu jika kelompok itu bisa saja sedang mengintai mereka saat ini. Dan ternyata benar, Ars yang mengaktifkan penilaiannya dibuat terkejut saat melihat pelayan ini. Dia meminta izin ke toilet untuk membuktikan sekali lagi. Tapi ketua kelompok yang gak suka berusaha untuk menghabisi Ars. Untungnya Reid selalu siap siaga dan langsung balik mengancam sang ketua. Ditambah Licia, dia juga ikutan mengancam ketua itu untuk menerima tawaran dari Ars. Karena terpojok dan merasa jika misi ini bisa memberinya tantangan, sang ketua yang bernama Pham akhirnya mau menerima misi itu. Dan Reid menceritakan jika kepekaan Nona Licia lah yang membantunya menyelamatkan Ars tadi. Singkatnya, mereka segera berdiskusi tentang misi yang akan dijalani dan bayaran yang harus disepakati. Charlotte dan Rochelle masih menunggu sambil menikmati hidangan yang tersedia. Dan saat kembali, mereka menceritakan bahwa misi telah diterima oleh kelompok Shadow. Singkatnya, hari ini adalah hari yang dijanjikan Pham. Ars mendatanginya bersama dengan Reid. Karena anggota lainnya pada sibuk, Pham memberi info jika dirinya sendirilah yang akan menyelidiki misi ini. Dia segera menjelaskan mengapa wilayah Perena nggak memihak fraksi Kran. Dia memberikan surat perjanjian yang berisikan tanda tangan dan stempel dari wilayah-wilayah yang bersekutu. Di sana juga ada stempel dari wilayah Masa, wilayah yang berada di sisi barat. Mereka memiliki penduduk yang sama banyaknya dengan ibu kota dan punya kekuatan militer yang unggul. Dan jika surat perjanjian ini asli, itu artinya wilayah Masa telah berkhianat. Jika keadaannya seperti ini, kemungkinan besar mereka nggak akan bisa menyerang Perena. Karena pasti Masa akan menyerang balik mereka. Reid sempat meragukan surat perjanjian ini, namun Pham menjamin sendiri keakuratan info ini. Dan saat akan membayarnya, Pham menolak itu. Dia beranggapan jika ini adalah bentuk permintaan maaf dari kelancangannya kemarin. Ars segera mengajak Reid untuk mengabarkan info ini pada Pak Bupati. Mendengar ini, Pak Bupati meminta Menas untuk menyebarkan info ini pada semua anggota. Namun, Menas menyadari sesuatu. Dia segera membandingkan tanda tangan dan stempel wilayah Masa. Dugaannya benar jika memang stempel ini palsu. Mereka lalu menarik kesimpulan bahwa wilayah Perena telah dibohongi dengan surat perjanjian palsu yang seakan-akan membuat Masa bergabung dengan fraksi sang adik Basamak. Ars jadi tahu meski skill analisanya bisa menampilkan nilai dari seseorang, tapi dia nggak akan pernah tahu keterampilan khusus orang itu juga. Rochelle lalu sadar jika siasat ini digunakan untuk mengulur waktu. Dia yakin jika diserang wilayah Perena pasti akan runtuh, karena sejak awal mereka hanyalah pion yang akan dikorbankan, karena tujuan mereka adalah menambang batu sihir peledak. Dengan jumlah banyak yang ada di wilayah sana, itu adalah batu langka yang bisa membuat penggunanya menggunakan sihir kuat untuk menciptakan senjata. Dengan kondisi seperti ini, mereka nggak mungkin menyerang Perena, dan hanya bernegosiasi untuk jadi sekutulah pilihan terakhir yang bisa diambil. Pak Bupati juga bingung karena udah berkali-kali dia mengirim utusan yang selalu gagal. Tapi Rochelle punya ide, mereka harus memiliki bukti jika memang surat perjanjian ini palsu, dengan cara mendatangi Bupati Masa dan memintanya untuk menulis surat pemalsuan ini. Tapi di luar dugaan, Pak Bupati yang gak terima wilayahnya dijadikan alasan berniat untuk ikut mendatangi Bupati Perena sendiri. Singkatnya, Ars mendatangi Bupati Perena dan berniat menjalankan misi pura-pura. Lalu dia menanyakan apa alasannya membuat wilayah Masa membelot ke fraksi Basamak. Karena nggak bisa menjawab, mereka jadi tahu kalau sedang dijebak. Dan tanpa ragu menyuruh anak buahnya untuk mengepung mereka semua. Disinilah sang Bupati Masa menunjukkan diri. Dia mengaku jika surat perjanjian itu nggak pernah ditandatangani olehnya. Dia juga menanyakan apakah wilayah Perena akan tetap berkhianat. Sebenarnya pihak Perena ingin kembali mendukung fraksi Kran, tapi dulu dia pernah menentangnya. Pak Bupati Masa lalu mengingatkan satu hal lagi. Meski populasinya paling banyak dan memiliki militer kuat, dia tetap punya penduduk yang harus dilindungi. Demi mereka, dia bertekad menang di perang ini, apapun yang terjadi.
Ars melihat sosok itu sebagai panutan untuk dia ke depan. Dan karena Ars nggak mau ada perpecahan, dia memutuskan untuk kembali mengajak wilayah Perena sebagai bagian dari sekutu mereka. Dengan ini, dia berhasil menjalankan satu misi tanpa adanya pertumpahan darah. Melihat tekad kuat para pemimpin wilayah lain, Ars berjanji akan meneladani sikap mereka untuk kemajuan wilayahnya. Untungnya, dia punya orang-orang yang bisa diandalkan di bidangnya. Lalu nggak berselang lama, Pak Lamir datang menghampiri. Selain berziarah, dia juga menyampaikan pesan jika Gubernur Kran ingin bertemu dengan Ars. Meski awalnya ragu, untungnya motivasi dari Reitz dan Russell berhasil membuatnya semangat untuk berangkat bertemu Pak Kran. Charlotte yang terlalu lama memilih gaun akhirnya ditinggalkan oleh para rombongan. Meski masih gugup dan gak tahu harus ngapain di acara ini, Ars mencoba tetap tenang dan yakin semua berjalan lancar. Sesaat kemudian mereka sampai di kota perdagangan Sempra. Reitz memberinya semangat jika ini adalah kesempatan emas untuk membesarkan namanya. Singkatnya mereka sampai di istana. Di sini Ars benar-benar canggung karena belum ada yang mengenalinya. Tapi beruntung, Pak Bupati juga ada di sana yang langsung mengenalkannya kepada orang-orang itu. Dan saat Pak Kran tiba, Ars dibuat takjub karena statistik beliau yang sangat istimewa. Maksud Pak Kran mengumpulkan semua pemimpin wilayah di sini adalah dia mendeklarasikan perang dengan adiknya yang udah menentang surat waris mendiang ayahnya. Dia juga menyayangkan bahwa Kekaisaran Summerford tidak mengambil tindakan apapun terkait kejadian ini. Untuk itu mereka harus memenangkan peperangan dan dia berjanji akan membuat kerajaan yang baru. Tapi itu semua mustahil dilakukan seorang diri, dan orang-orang yang dikumpulkan inilah yang dia harap bisa diajak kerjasama untuk mewujudkan impian itu. Beliau lalu mengenalkan Ars, sosok berprestasi tempo hari. Pak Kran menjelaskan bahwa Ars berhasil mengungkap pemalsuan perjanjian yang telah menipu pihak Perena, tanpa harus membuat pertumpahan darah. Setelah perkenalan itu, acara lanjut ke makan-makan yang sudah disediakan pihak istana. Namun Ars belum bisa gabung makan karena harus bersosialisasi dengan para pemimpin yang lain. Dia yang merasa lelah memilih istirahat sejenak. Tapi siapa sangka Pak Kran mengikutinya. Dia sengaja ingin bicara empat mata dengan Ars. Di sini dia memuji prestasi Ars dan menanyakan bagaimana penilaian dia terhadap orang-orang yang dikumpulkan ini. Dengan jujur, Ars menjawab jika orang-orang ini nggak ada yang punya kemampuan spesial. Pak Kran juga akhirnya jujur jika akan sulit untuk menang di perang kali ini, meski kekuatan militer dan sumber daya mereka lebih unggul, karena nggak ada yang kompeten untuk memimpin perang. Dia pun memberi harapan khusus pada Ars, jika dia bisa bekerja dengan baik dan mereka menang di perang kali ini, Pak Kran akan menaikkan jabatan Ars ke level Bupati Kanare, sedang Pak Bupati saat ini akan dipindah ke wilayah yang lebih besar. Dia juga sempat menggoda untuk meminta bawahannya. Karena Ars menolak, dia lalu meminta agar mereka nanti hadir di Dewan Militer. Dia juga meminta untuk dicarikan orang kompeten lewat skill istimewa yang Ars miliki. Dari Istana Arkantes, rencana mereka untuk mengadu domba pihak musuh telah gagal dilakukan. Tapi tujuan awal mereka yang memang hanya untuk mengumpulkan batu sihir peledak telah selesai mereka laksanakan. Meski anak buahnya pede dengan kekuatan pasukan saat ini, tapi Basamak hanya mau berperang jika pasukan mereka bisa menang 100%. Sebenarnya Pak Basamak menginginkan Mirail bergabung dengan mereka, tapi para bawahannya nggak ada yang setuju dengan rencana itu. Pindah ke kediaman Ars, mereka menyampaikan hasil pertemuan ini pada Charlotte, dan karena dimintai untuk mencari orang yang kompeten, Reitz menyarankan agar mereka meminta bantuan dari Shadow lagi. Singkatnya, dia segera menemui Fam. Ars sangat meminta tolong untuk dicarikan sosok yang kompeten, dan berjanji akan memberinya bonus yang lumayan. Di jalan, Ars gak sengaja tertabrak oleh orang yang sedang mabuk berat ini. Dia lalu menuju bar, dan dengan pede meminta untuk bisa kerja di sini. Sempat ditolak oleh bawahan Fam, karena tahu sifat tercelanya Mirail, tapi Fam malah menyetujui permintaan darinya. Singkatnya, dia benar-benar kerja di sana, meskipun kerjaannya ya masih berantakan. Dan saat ada kesempatan, Fam mencoba untuk mengulik latar belakang dari Mirail. Dia bercerita jika hanya pemabuk yang selalu mengembara. Dulu dia punya adik yang payah dan mengabdi pada seorang kakek. Tapi kakeknya itulah yang menyadari kemampuan spesial yang mereka miliki.
Karena merasa bosan saat itu, Mireille memutuskan untuk keluar dari istana dan hidup bebas sampai saat ini. Vom menilai jika Mireille cocok dengan kriteria yang Ars cari. Dia pun segera mengabari Ars dan berjanji akan bertemu hari ini. Meski Reitz mencurigai, tapi Vom yakin jika dia akan setara dengan mereka semua. Dan benar saja, saat Ars menganalisa kemampuannya, nilai yang dimiliki Mireille sangat amat gila. Mireille mengaku jika dia adalah mantan penasihat gubernur Misian, tapi Rosal dan Reitz membujuk Ars untuk nggak menerimanya. Reitz juga mendengar rumor jika Mireille diusir dari istana akibat reputasinya yang buruk. Terlebih lagi, dia punya adik laki-laki bernama Thomas yang merupakan tangan kanan dari Basamak, musuh mereka. Dia masih mencurigai jika Mireille bisa aja masih berhubungan dengan adiknya itu. Namun dengan tegas Mireille menyatakan bahwa dia udah lama putus hubungan dengannya. Tapi di luar dugaan, Ars tetap menerima dia untuk jadi pengikutnya. Meski resikonya amat besar, dia nggak mau menyia-nyiakan orang kompeten seperti ini. Dan Reitz udah nggak bisa apa-apa lagi. Besokannya Ars mendapat protes dari orang-orang kepercayaan, mulai dari Reitz yang protes karena Mireille malah tidur siang daripada bekerja. Dan saat melatih perang, dia juga melakukannya dengan asal-asalan. Lalu Rosal juga mengungkapkan kejengkelannya karena dia diminta untuk praktek daripada terus-terusan belajar teori. Mereka berdua beranggapan jika kelakuan minus yang terus-terusan Mireille lakukan nggak bisa ditoleran lagi. Dan tiba-tiba sebuah bunyi ledakan membuat semua orang pergi berhamburan. Tapi nyatanya itu adalah latihan yang dilakukan oleh Charlotte dan Mireille. Dari sini semua orang meminta agar dia mau merubah sikapnya yang seperti itu karena akan membuat mereka semua makin kerepotan. Mireille nggak mau membela diri karena memang seperti inilah sifatnya yang natural. Dan saat banyak orang yang mendesak Ars untuk memutuskan, Mireille akhirnya mengalah. Dia sebenarnya nggak mau pergi dari sini. Alasan utamanya karena Ars lah yang bersikeras agar dia mau jadi pengikutnya. Suatu hal yang mengingatkan dia dengan kakeknya dulu. Untuk itu, dia meminta uji tanding saja. Dan kalau berhasil menang, maka semua orang di sini harus menerimanya. Singkatnya, mereka semua segera dikumpulkan. Di sini, Ronalicia juga turut hadir untuk mendukung Ars. Dia juga tahu latar belakang Mireille berkat surat yang Ars kirim beberapa waktu lalu. Dan tim segera dibagi menjadi 2 kelompok. Areanya di sekitaran hutan ini. Batas waktunya sampai matahari terbenam. Peraturannya, tim siapa yang bisa menumbangkan lawan lebih banyak atau bisa mengalahkan pemimpin kelompok, merekalah yang jadi pemenang. Dan untuk sihir, Ars melarang untuk menggunakan sihir api. Sebagai gantinya, dia telah menyiapkan sihir air dan cahaya. Dan karena Ars ingin mengetahui cara kinerja Mireille, dia memilih untuk bergabung bersama kelompoknya. Tapi semua orang di sana menginginkan Mireille kalah. Makanya mereka sengaja memberi Mireille sekumpulan anak baru yang masih tahap pembelajaran. Meski begitu, Mireille terlihat masih santai dan membiarkan semua. Suasana kedua tim terlihat sangat berbeda. Dari tim yang dipimpin oleh Rosal, mereka menginginkan agar Mireille kalah dan pergi dari keluarga Loven hingga mendapat dukungan penuh dari semua anggota. Sedangkan tim Mireille yang dipimpin oleh Ars, mereka nampak makin lesu. Ars yang tahu orang-orang terhebatnya ada di pihak lawan mulai mengkhawatirkan kemenangan timnya. Mireille tahu jika Reitz dan Charlotte adalah monster yang sulit untuk dikalahkan. Apalagi pasukannya hanya anak baru yang secara kekuatan mustahil bisa menang. Tapi Mireille melihat dari sisi yang lain. Meski kekuatan tempur nggak bisa diubah, strategilah yang akan menjadi penentu kemenangan baginya. Terserah mereka mau membencinya, karena memang tugas ahli strategi adalah untuk memberi kemenangan, bukan untuk disukai. Dari tim Rosal, dia udah membuat perangkap sesuai instruksi dari Reitz. Reitz segera menjelaskan rencananya. Mustahil mereka akan menang jika mengandalkan serangan langsung. Reitz menduga mereka akan menyerang secara mendadak atau dari jarak jauh. Dia membagi timnya menjadi 2. Dia memimpin di depan, disusul Rosal dan rombongan di belakangnya. Jadi, jika salah satu di antara mereka terkena serangan, sinyal yang diberikan akan membuat tim satunya datang untuk membantu. Licia percaya jika formasi itulah yang sering dipakai pasukan untuk menang dalam peperangan. Dan saat berjalan, tiba-tiba aja salah satu prajurit Mireille mengaku ingin bergabung dengan tim Reitz. Tapi dia nggak mau langsung percaya. Dan prajurit itu pun kembali membeberkan rencana yang sedang dijalankan Mireille dan Ars saat ini. Tapi Reitz nggak percaya dengan cerita itu.
Dan akhirnya dia mengaku lagi jika rencana Ars itu bualan dia. Dia memang benar ingin bergabung dengan pasukan Rage, murni karena kebenciannya pada Mirel. Tapi yang terjadi, Rage malah menangkapnya. Dan tahu jika dia memang dikirim untuk menjalankan suatu strategi. Setelah membereskan masalah kecil, mereka melanjutkan perjalanan. Rage melihat sekumpulan prajurit dan langsung bergerak menyergapnya. Tapi nyatanya itu hanyalah prajurit bohongan yang sengaja dipasang Ars dan Mirel. Rage yang gak terima dengan amarah berusaha mengalahkan Mirel dan tuannya. Tapi Mirel mengajak kabur Ars dengan kecepatan tinggi. Ars yang pesimis berbanding terbalik dengan Mirel yang masih aja santuy. Tapi nyatanya mereka memang sengaja melewati jalur yang udah dipasang jebakan. Banyak para prajurit yang tertangkap. Tapi mustahil Rage bisa kenal oleh jebakan murahan seperti ini. Dan malah membuatnya makin berapi-api. Di tempat lain, pasukan Russell merasa jika mereka masih berada di jarak aman. Hingga pasukan Ars mengagetkan dan segera memberi sinyal pada ketua. Russell yang melihat jumlah mereka setara meminta para prajurit untuk segera membereskan mereka semua. Tapi faktanya, semua prajurit Ars diperintahkan untuk menyerbu tim Russell. Dan kini, satu prajurit Russell harus menghadapi dua prajurit Ars. Dan Carlot menganggap jika kini dia terpojok. Makanya, dia segera mengajak Russell untuk pergi bergabung dengan Rage. Tapi karena sinyal ledakan yang dia pakai, Mirel jadi tahu sumber lokasi mereka. Dan sialnya, Carlot malah tertangkap. Russell kini harus berlari mengejar Rage. Sedari awal, memang tujuan Mirel adalah menangkap Russell. Dia meminta pasukannya, jika nggak bisa menangkap, maka usahakan untuk mengubah arah larinya. Rage segera menyadari itu, dan dia kini berlari makin menggila. Meski sambil menggendong Ars, nyatanya Mirel masih bisa berlari lebih kencang dari Rage. Dan strateginya benar-benar jitu. Russell tiba-tiba muncul di hadapannya. Ars yang gak mau kalah terpaksa melepaskan bola sihir untuk mengganggu pergerakan Rage. Hingga akhirnya tim Ars lah yang memenangkan peperangan kali ini. Dia memuji Mirel yang meski kalah pasukan tapi strateginya benar-benar membuat Rage kerepotan. Dengan hasil ini maka dipastikan Mirel akan tetap bekerja bersama di keluarga Lovell. Meski masih banyak yang gak terima, tapi Rage mengajarkan jika mereka harus bisa bersikap dewasa dengan mengakui kekalahan. Untuk itu dia segera meminta maaf, diikuti oleh Russell dan juga Carlot. Gak disangka respon Mirel pada mereka juga turut berubah. Dia memuji kekuatan mereka semua, apalagi Ars. Dia menanyakan apa tujuannya mengumpulkan semua orang kuat itu di sini. Ars dengan jujur mengatakan awalnya ingin menjadikan wilayahnya kuat, tapi kemudian tujuan itu dia rubah. Dia ingin menciptakan wilayah yang ramah untuk anak, dengan tidak adanya peperangan. Mendengar itu, Mirel percaya jika Ars harus menjadi kaisar. Untuk merayakan kemenangan ini, Ars setuju untuk mengadakan pesta makan malam. Dari sini bisa diketahui sifat asli Mirel yang ternyata amat peduli. Prajurit jadi sadar jika kemampuan mereka belum cukup. Russell juga sadar jika teori saja nggak akan bisa menyelamatkan dirinya, bahkan orang lain. Dengan ini, akhirnya mereka semua menerima kehadiran Mirel. Rage yang dulu pernah berjanji pada Pak Raven untuk melindungi Ars, segera meminta maaf karena dirinya bisa dikalahkan dengan mudah. Tapi, kepercayaan Ars pada Rage dan yang lain nggak akan pernah hilang sedikit pun. Dan dengan kejadian ini, Rage juga setuju dengan ucapan Mirel bahwa Ars kelak akan jadi kaisar. Bukan hanya itu, Rage bahkan siap menemani Ars untuk kondisi apapun. Hari-hari terus berlalu di wilayah itu. Ars selalu mendapat undangan dari Pak Kran untuk menghadiri rapat Dewan Militer. Dia ingin pergi ke sana dengan semua anggota yang selalu mendukungnya. Itu dia Cis rekapan kali ini. Makasih buat yang udah nyempetin nonton dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya Cis. Adios, pamitos.